Welcome back di channel Jelita Jelit dengan aku Angel dan aku Rita. Sekarang kita mau ngobrolin apa? Kali ini tuh masih sama kayak minggu kemarin sih. Kayaknya nggak ada yang buat gue emosi banget, lebih tepatnya ya. Soalnya hari ini gue akan bersedih lagi karena beberapa hari yang lalu gue masih sedih. Sedih, gue tahu. Iya, yang lagi trending kan. Bahkan trending 1-5 ya kayaknya di Twitter pas yang hari meninggalnya itu kan. Aduh, iya. Ya, kita akan membahas Papa Darling. Tapi sebenarnya I yang love gue mau Papa bahas Darling. itu sebenarnya yang bikin agak-agak kesel juga sih. Soal netizen pasti kan, ya kan? Sumpah nih ya, sampai anaknya almarhum Ustadz Jeffrey, Iya. UJ kan juga Iya. meninggal kecelakaan kan. Diungkit-ungkit juga Jadi kan? di sini disenggol-senggol sampai si anak siapa namanya Abizar kalau nggak salah deh, dia tuh sampai nyari orangnya ini, terus mau dilaporin ke polisi, mau ditindaklanjuti. Kayaknya udah nyari, dia udah dapet. Udah Dia dapet. soalnya dia post di Instagram. Iya. Padahal udah minta maaf kan, tapi dia masih kayak ini nggak bisa nih, ini harus ditindaklanjuti. Soalnya- Kan buat tertaruh di sini ya. Tapi gue lihat ya postingan di Instagram itu udah dihapus sih. Tapi semoga masih ada di TikTok ya. Postingan itu Oh, emang iya. dia post di feeds Instagram dia buat nyari tuh orang. Namanya Ruby kan, akunnya namanya Ruby. Yang ini Ta- bukan sih? Bukan yang soal mental itu. Udah dihapus. Oh iya. Tapi ada di TikTok nanti harusnya. Kan kemarin berseliweran. Nggak ada lagi Masa sih? Taruh bentar ya. di Abizar. Soalnya gue udah ngecek juga. Ini mana sih? Bukan. Oh, ada lagi ya? Iya. Pokoknya- Dia emang benar-benar bahas kayak Gen Z itu kenapa ya bodoh banget mengidam-idamkan seseorang lelaki yang katanya kayak udah hobi kebut-kebutan lah, hobi itulah. Terus dia kalau meninggal di apa ya, dinangisin satu Indonesia gitu. Maksudnya kayak orang udah meninggal lu gak usah hujat-hujat juga nggak sih? Padahal sebenarnya poinnya tuh sebenarnya sesimpel kayak ya udah orangnya udah meninggal, orang kayak dia berbuat salah, tapi ya udah menghormati orang yang lagi berduka aja nggak sih? Dan maksud gue Ya. kayaknya ini tuh nggak ada sangkut paut sama orangnya deh. Orangnya menurut gue nggak pernah buat salah apapun. Iya. Gitu loh, maksudnya dia dalam hidupnya pun dia nggak pernah ngejudge orang, nggak pernah apa. Bahkan dia nikah dengan Jennifer pun mengikuti agama Islam. Bahkan Jennifer lagi hamil pun dia nggak mau menikah. Dia tunggu sampai Jennifer habis melahirkan baru dia menikah. Jadi kayak dia masih mau belajar agama Islam gitu-gitu. Menurut gue kayak apanya yang dihujat? Terus kayak dihujatnya karena dia dikremasi kan. Maksud gue itu juga mungkin permintaan keluarganya dan lu nggak Sama. tahu, dan takutnya kan itu emang agama dia dari lahir kan, siapa tahu emang dia tuh maunya dikremasi jadi nggak ngerepotin apapun gitu loh. Iya, itu Terus sih. kayak- Poinnya sih banyak yang ngejudge, Iya. ngejulit intinya sih kayak kita tuh Gen Z yang menangis ini Iya, terus kayak bilang emang cowoknya Terus bisa kayak- apa sih, emang cowoknya bisa apa terus sih? bahkan ada yang ngomong kayak ya tolol aja tuh ngebut-ngebutan di jalan. Ya maksudnya konteksnya Masa- bukan di situ nggak sih? Maksudnya istrinya pun udah dibilang apa, suaminya ini tidak bisa dibenarkan untuk kematiannya dengan yang kayak gitu. Tapi itu bukan urusan orang lain. Maksudnya kan itu juga udah ajal. Ya misalnya kebut-kebutan pun mungkin selama ini mungkin dari kebut-kebutan awal dia udah meninggal gitu kan. Ya ini kan emang dia udah ajal gitu kan. Ya maksudnya intinya Maksudnya orang kayak- yang udah meninggal udah nggak usah dijulitin lah. Iya, Aduh, terus wah. kayaknya bisa apa sih dia? Bisanya banyak. Banyak dia bisanya banyak. Iya, maksudnya ya tolong lah netizen-netizennya itu empatinya Iya. boleh dipakai loh. Terus lagi rame lagi di channelnya Jennifer itu tentang kayak satu orang katanya ani-ani gitu, kayak hujat si Jennifer gitu lah. Hujatnya tuh kayak ngapain sih lu lagi berduka tapi lu masih bisa ngepost story dengan kalimat yang panjang-panjang. Kan dia bisa ngepost sayang aku kangen kamu di sini. Maksud gue kayak masa orang berduka sama sekali nggak bisa main HP, nggak bisa mendeskripsikan perasaannya tuh kayak gimana? Maksudnya duka, cara orang melalui proses Iya. berduka itu beda-beda. Maksudnya mungkin dengan dia melihat kembali video suaminya dengan anaknya, dia lebih cepat sembuh daripada harus dengan menangisi dan lain sebagainya gitu. Ya dari tadi Indonesia lah ya, kayak tiap apapun deh salah, salah mulai. Tapi Mau gue bener salah dihujat bersyukur juga. aja sih banyak yang masih ngedukung dia dan suaminya. Bahkan followers dia aja naik banget. Naik banget. Iya, bahkan dia bilang kalau masih mau tukar followersku atau uang, aku nggak punya uang spesial pun nggak apa-apa, yang penting Dali masih sama aku gitu loh. Orang-orang kan hujatnya kayak gitu kan, kayak kenapa sih harus sama Dali terus lu posting-posting, lu mencari duit dari sini kah? Ya kali orang nyari duit dari kematian ya. suaminya kan. Gila Maksudnya ya. jahat banget menurut orang. Soalnya orang lagi berduka loh. Iya, terus orang-orang pernah ngomong ngapain, kenapa harus Papa Dali, mending ambil si Satria aja kan. Gue juga bingung kenapa Satria kagak mati-mati gitu.
Iya. Aduh, tapi biasanya memang kayak gitu tuh sebenarnya itu hukuman dia gitu loh. Walaupun terlihatnya mungkin enak-enak Jadi gitu kayak, ya, dia kayak ampun, sedih bahagia, sekali. tapi sebenarnya itu adalah hukuman dia dan sebenarnya itu diberi waktu untuk tobat. Gue tuh cuma sedih karena anaknya doang. Anaknya tuh benar-benar kayak Masih kecil banget. iya, karena gue hobi banget nontonin anaknya gitu loh. Jadi kayak sedih aja. Oke, udah. Daripada sedih, apakah ada berita lain? Kemarin gue habis nonton satu podcast seru banget. Podcast apaan? Gue kan hobi nonton yang horor-horor gitu kan. Terus lewat lah nih di YouTube gue. Yang sekte-sekte itu bukan? Iya, yang Densu. Oh, yang dari Densu. Lu nonton nggak? Gue nonton. Maksud gue kayak itu juga banyak dihujat kan katanya kayak banyak yang sebenarnya hujat kayak ih gue gak percaya lu jual cerita bohong lah, lu jual cerita bohong. Maksud gue kayak poinnya juga bukan di situ nggak sih, katanya ya elah lu cuma dipukulin doang lu bisa sampai segitunya. Maksudnya kayak padahal kan maksud gue dia mungkin sejak kecil itu dia udah struggle banget kan. Maksudnya dari lahir aja dia udah kagak dipengen sama ibunya gitu loh. Oke, jadi ini tadi kita cerita dulu kali intinya. Jadi intinya adalah ada seorang perempuan yang dari kecil itu sudah mengalami abuse gitu ya dari ibunya. Terus habis itu pokoknya dia stres, kayak hilang arah hidup dan akhirnya dia terjerumus mengikuti sekte-sekte. Tapi sekte-sektenya ini tuh berkedok seni bela diri gitu. Betul. Jadi tuh sebenarnya kronologinya tuh dia kayak anak kecil yang nggak tahu apa-apa sebenarnya. Jadi karena dia dipukulin sama nyokapnya terus, dipukulinnya pun karena waktu dia hamil bapaknya tuh selingkuh, pergi-pergi. Oh iya. Jadi kayak nyokapnya tuh kesel sama dia. Jadi pas sampai lahir pun setiap hari dia dipukul sampai dia tuh ngitung kok hari ini kurang ya pukulan nyokap gua ke gua. Jadi setiap hari dia suka ngomong sendiri lah di rooftop sekolah. Jadi akhirnya ada kakak kelasnya yang ngajak kan ya, ngajak buat ikut sekte itu kan. Sebenarnya ngajaknya mungkin buat bela diri. Dan dia untuk pertama kali pergi ke sana pun dia ngelihatnya oh ini bela diri, soalnya bajunya pun kayak baju bela diri gitu kan. Iya. Tapi dia ngerasa di sana tuh kayak ngapain gue ikut ini, nyokapnya levelnya udah lebih di atas, dia nggak bisa ngalahin nyokapnya. Nah terus dia ngelihat di paling belakang sana tuh ada orang pakai jubah hitam gitu, terus buat logo pentagram gitu kan. Terus kayak kalau dipukul tuh kayak bisa nahan mental, pokoknya kebas lah. Iya, gitu. Jadi dia maunya dia itu di pikiran kecilnya dia tuh dia maunya kayak oh gue mau kayak gitu biar kalau gue dipukul nyokap gue masih tetap bisa kuat gitu loh. Iya. Dan ternyata itu salah. Kekuatan itu menggunakan kekuatan iblis. Sebenarnya tuh ceritanya panjang banget sih untuk kronologinya ya. Kan bisa nonton di podcast itu deh, tapi intinya adalah di sini kayak kita jadi tahu ya kalau ternyata yang kayak gitu-gitu tuh beneran ada coy. Iya, yang maksud gue kayak sebenarnya mungkin ada, tapi kan biasa selama ini tuh orang mengejar duit kan. Tapi kayak sekarang tuh bukan ke arah duitnya, tapi ke ilmunya sendiri sebenarnya. Yang gue nggak tahu sebenarnya ilmu positifnya tuh apa, nggak ada kali ya. Kayak sebenarnya mungkin dia mau buat barangnya tuh ada kekuatan, cuma kayak salah aja nggak sih? Ya seperti anak-anak SMP pada umurnya gitu loh, yang nggak tahu apa. Tapi masalahnya itu kayak harus berhubungan intim setiap hari gitu. Iya, itu iya. Tapi di situ ada para iblis-iblisnya. Jadi di dalam badan dia tuh ada 300 berapa iblis gitu. 65 apa? 25 gitu. 325 apa 65? Beyond imagination sih. Jadi kayak maklum banget enggak sih kalau misalnya ada orang yang kayak mikir kayak ini masa beneran sih, kayak nggak bisa dipercaya. Ini kan mungkin untuk agamanya sendiri, mungkin banyak teman-teman yang mayoritas mungkin nggak percaya. Tapi setelah gue baca komen-komen, banyak kok mayoritas umat muslim yang percaya bahwa itu tuh nyata gitu maksudnya. Bahwa Tuhan tuh memang ada, yang cara menyembah kita kan memang beda-beda. Tapi itu pasti ada buat menolong umatnya seperti itu. Tapi menurut gue ini sebenarnya ya, kan gue udah nonton hampir sejam tuh podcastnya ya. Itu seru banget sih kalau misalkan dijadiin film. Gue aja pas nonton podcast itu kayak anjir, gue kayak nonton film tapi diceritain gitu kayak. Iya. Dan gue sukanya tuh dia benar-benar ini tuh perginya sektenya itu bukan kayak lu ngelihat hantu, bukan ngelihat setan, tapi emang kayak roh aja gitu loh, supranatural kayak asap atau apa gitu kan. Jadi bukan bayangan setan di mata kita kayak kuntilanak apalah kan. Iya. Jadi kayak cuma benar-benar roh gitu loh. Jadi kayak ngebuat orang tuh percaya. Dan sampai sekarang masih ada. Iya, katanya sampai sekarang tuh masih dijalani. Cuma kayak itu gue agak merinding sih sampai tengah-tengahnya menurut kesaksian dia. Jadi dia tuh bukan mau cari panggung atau apa, dia cuma mau memberikan kesaksian dia selama hidup. Terus
kita sempat searching juga ya, kayak saking kepo yang berita dia tenggelam. Ya, maha gurunya. Aduh. Beritanya itu tahun 92 deh kayaknya. Iya. Dan ternyata emang ada bener. Iya, tapi 5 orang itu, yang 5 orang tenggelam itu benar-benar yang menyelamatin dia loh. Jadi benar-benar tenggelam, tapi dia nggak dimasukin. Dia tuh nggak ada di berita-berita. Gue jarang lihat ada satu orang dibilang satu orang selamat gitu loh. Gue cuma lihat 5 orang hanyut. Oh, dia selamat. Tapi kan dia selamat. Oh iya, dia si cewek. Iya, dia kan selamat sebenarnya. Yang 5 orang mau nolongin dia kan hanyut. Coba. Tapi nggak dimasukin di dalam beritanya. Yang dimasukin tuh yang hanyut-hanyut. Iya, itu dia yang buat tanda tanya sebenarnya. Dunia ini terlalu seram guys, kayak banyak banget yang Iya. beyond imagination terjadi. Tapi ini bagus sih, emang harus ditonton di podcast Bang Denny. Lalu ada apa lagi ya? Ada satu berita. Apa? Ini tuh viral juga sih. Dia tuh konten creator. Orang kaya lah pokoknya. Kaya banget nih dia nih, kayak dia napas aja tuh wangi duit kali ya. Anjir. Gile. Mau dong duit. Lu lihat aja aura maknya tuh, Beuh. Siapa sih? Itu Dave Stanley. Gue nggak tahu. Jadi lagi. dia tuh sama temennya tuh bukan orang Indonesia, orang Korea. Jadi katanya mau pergi makan gitu, ngumpul-ngumpul sama teman lama. Nih mereka berdua aja dulu nih ya, berdua dulu di mobilnya mogok. Nah jadi lagi berhenti dulu di pinggir jalan. Lalu? Jadi kan masih sementara nelpon temennya mau kabarin kalau mobilnya mogok. Terus tiba-tiba ada segerombolan anak muda 4 orang apa 6 orang gitu, orang mabok gitu. Langsung dipukulin. Karena katanya berbuat mesum di mobil. Si Stanley ini? Iya, dipukulin sampai operasi lagi dia. Padahal dia habis operasi di Korea katanya. Operasi hidung apa, terus operasi lagi. Anjir. Terus viral, dibuat video katanya ceweknya hampir diculik. Lu bayang gak sih setrauma apa tuh orang Korea? Ya Allah, ada IG-nya gak sih? Ada, maksud gue kayak ya lu berperasaan ke orang mesum di mobil itu maksudnya urusan lu kah? Maksudnya itu kan juga kayaknya lu tuh yang Dave Stanley, terus aja Dave Stanley. Dave. Lu tau gak sih, jadi bener-bener kayak bocah kampung yang gak tau diri, yang gak sekolah. Lu liat aja aura maknya juga, aura dianya. Nah, napas aja bawa duit kan. Oh, Iya kan, dia pukulin sampai segitunya. Noh. Ya Allah. Cuma karena lu dituduh berbuat mesum. Maksudnya kayak Enggak. Ini nggak mungkin, nggak make sense. Kalaupun gimana ya? maksudnya itu kan dia langsung dipecahin kaca-kacanya nih, langsung dipaksa turun gitu loh. Tapi sebenarnya dia nggak berbuat mesum. Enggak, ini nggak ada berbuat mesum. Maksudnya mobilnya mogok. Aduh. Iya, pengeroyokan, penganiayaan, penculikan. Iya kan? Pemuda bermotor. Maksud gue kayak yang di mall kasusnya Mabuk itu kan loh. pemudanya Iya. kan. Aduh. Orang kampung kan, gila, ngeselin. Iya, orang-orang kampung yang mabuk tuh ngeselin aja, beban. Iya. Maksudnya dia cari gara-garanya sama yang ini lagi, orang kaya total gini lah. Tapi ntar pasti ujung-ujung kayak ampunilah kita rakyat enggak, kecil. iya. Biasa template-nya gini. Maaf Pak, saya orang miskin, saya nggak tahu. Ampunilah kita orang kecil lah. Gile, kata gua. Ih, Abis orang dipukulin kecil nggak sadar ya? Tapi bisa mabuk gimana? Iya, maksud gue, lu tahu kalau kagak ada duit ya udah nggak usah pukul-pukul orang gitu loh. Kalau lu merasa mereka berbuat mesum ya lu laporin aja kayak kemana kayak. Emang biasanya pelaku SDM Iya, gitu. maksud gue kayak yang di mall kan juga pernah ada yang Fortuner itu emang berbuat mesum sih, cuma kan nggak perlu lu kejar-kejar semua juga kan, harusnya kan lu bisa tahan di pintu bawah maksudnya mau keluar. Iya. Itu kan dikejar-kejar, dilempar-lempar, woi, maksudnya kan orang jadi panik Kalau gitu kan. emang terlihat berbuat mesum ya emang bisa. Kenapa nggak suka? Tok dulu, tok. Ngapain lo kan bisa kayak Itu gitu jadi juga. dikejar-kejar semuanya, dikejar satu mall. Aduh anjing. Maksud Lalu gue kayak, gue kayak komenannya juga kasihin temen Koreamu sih, pasti trauma banget. iya, maksudnya jalan-jalan namanya Indo. cewek gitu loh. Maksud gue kayak lu orang biasa pun pasti lu trauma kayak orang datang-datang. Mukanya juga di blur. Kenapa ya muka-muka pelaku selalu di blur? Padahal kan biar kita tahu ya, oh ini pelakunya Nggak nih. jelas, makanya gue tuh kayak agak-agak Dia ada yang komen, duh benci banget sama orang kan? sama orang miskin SD Nah kan? rendah. Nah kan maksudnya mereka tuh tahu mereka nggak sanggup tapi masih buat ulah gitu loh. Sedangkan lu nggak bisa aja duduk diem-diem gitu, nggak usah ngehujat gitu. Emang Apa orang kayak, miskin. maksud gue itu juga bukan tempat umum deh. Maksudnya bukan di mall atau apa. Cuma pinggir jalan biasa sepi, udah tengah malam. Aduh. Jadi kayak kenapa sih lu seurusan itu sama urusan orang gitu loh? Tanpa lu melihat secara langsung dia berbuat mesum ya gitu kan. Orang cuma berdiri di pinggiran doang. Lukanya bener-bener diliatin lah ya. Aduh. Gila. Ih, gue masih gak expect orang-orang tolol. Pengerekan yang mana nih, Dave Stanley ya, terus abis itu dirampok nggak dia?
Enggak, cuma kayak dipukul-pukulin. Pukul doang. Pukul-pukulnya sadis, ada video pemukulannya dia sampai teriak-teriak gitu loh. Ada kan? Nggak tahu, gue nggak berani lihat. Ada di TikTok, waktu itu rame banget. Gue nggak berani lihat. Ya itulah, begitulah netizen Indonesia. Jadi poin kita kali ini adalah netizen Indonesia yang aneh-aneh aja. SDM rendah. Iya. Jadi kayak semuanya karena netizen Indonesia, sebenarnya semuanya tuh nggak akan dibesar-besarin, tapi karena ada netizen ini gitu loh. Ya. Jadi udahlah, gue udah capek membahas netizen Indonesia. Netizen ya. Iya kan? Ya, hari ini Bahkan ya, dari yang pertama, kasus pertama kita bahas Papa Dali, terus kita Terus bahas si yang Dev Dev Stanley. Iya Terus yang kan? tadi juga ya. Iya, itu banyak netizen yang nggak jelas. Maksudnya ya udah, kalau nggak percaya ya udah bilang aja saya nggak percaya, bla bla. Nggak usah lu ngehujat, saya nggak percaya, saya cuma percaya agama ini, bla bla bla. Itu kan maksudnya jadi aneh, maksudnya lu menggiring sesuatu yang tidak benar. Ya biasa lah SDM. Tit, ya begitulah. Gue pengen nahan nih Ya udahlah, gue udah capek sama netizen Indonesia. Mungkin gue mau mengakhiri di sini saja. Ya, kita balik lagi ke minggu berikutnya dengan Topik yang lebih hot dan Ya. berbeda. Dadah. Dadah.